Kami baru selesai mengikuti rapat koordinasi yang dipimpin oleh Bapak Menko Invest Maritim berkenaan dengan percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah di Provinsi Riau. Pokok bahasan ada 5 ya, pokok bahasan yang disampaikan tadi oleh Pak Menko Maritim, Pak Luhut, dan diikuti juga oleh beberapa menteri, ya, baik Bappenas, Menteri Desa, Menteri Perhubungan, Menteri Kelautan Perikanan, Menteri SDM, apa lagi itu? Menteri Pertanian, Menteri PU, ya, termasuk juga ya Menteri Desa tertinggal, termasuk juga Dirjen Bangda dari Kementerian Dalam Negeri. Adapun hal-hal yang dibahas, pertama adalah mengenai jalan tol yang tadi disinggung berkenaan dengan jalan tol antara Pekanbaru, Rengat, dan Jambi. Kemudian juga jalan tol antara Pekanbaru, Kandis, Dumai, Simpang, Sigambal, Rantau Prapat menuju Sumatera Utara. Nah, dan ini juga kami juga telah menyampaikan usulan tadi kepada Pak Menko dan Pak Menteri PU karena adanya kesepakatan bersama dengan Bupati Inhu, Bupati Darmasraya, dan Bupati Kuansing lalu tentang adanya perubahan ruas feeder yang itu juga kami singgung. Kiranya Pak Menko dan Pak Menteri PU juga dapat menyetujui usulan dari rekan-rekan ini sekaligus untuk membuka jalan. Kalau seandainya jalan dari sini ke Bangkinang ke Pangkalan terganggu, kita ke Sumbar bisa melalui Darmasraya. Tadi sudah diketahui oleh Pak Menteri PU. Saya tadi melaporkan bahwa Pak Menko menanyakan apakah ada kendala. Saya sampaikan tidak ada kendala. Yang ada kendala sekarang ini hanya berkaitan adanya perubahan kawasan. Dari sebelumnya bukan kawasan hutan, tapi sekarang menjadi kawasan hutan. Nah, jadi itu yang saya sampaikan dan saat ini sedang dilakukan inventarisasi dan khusus Rengat ke Pekanbaru sekarang dalam rangka untuk juga sosialisasi kepada masyarakat yang termasuk ruas jalan tersebut. Kemudian yang kedua adalah konektivitas kereta api Rantau Prapat Duri Pekanbaru. Ini juga tentunya menjadi program pemerintah yang akan dilaksanakan. Kemudian juga dermaga Roro Dumai Melaka. Khusus dermaga Roro Dumai Melaka, tadi kami diminta oleh Menteri Perhubungan agar pelabuhan yang sekarang milik provinsi dapat dihibahkan pada Menteri Perhubungan. Saya telah menyetujui, saya langsung jawab tadi, kami menyetujui hibah karena Pak Menteri Perhubungan mengatakan asal dihibahkan kami langsung kerjakan. Ya, ini dalam rangka pembangunan tentunya Roro Dumai Melaka. Kemudian yang selanjutnya berkenaan dengan migas. Ini disampaikan tadi oleh Menteri SDM. Migas tadi disinggung upgrading kilang-kilang existing yang ada di Dumai, termasuk juga pembangunan transmisi pipa gas dari Sungai Mangke ke Dumai. Ini merupakan juga lintas provinsi antara Riau dan Sumatera Utara. Ditambahkan tadi oleh Menteri SDM juga di samping itu juga ada penambahan listrik. Ya, listrik nanti di Riau, bahkan juga Pak Menteri SDM juga minta kami mempersiapkan daerah-daerah yang memungkinkan tersedianya energi yang terbarukan, baik untuk Malaysia maupun Singapura. Nah, tadi kami usulkan tadi kepada Pak Menko bahwa Riau yang dekat dengan Singapura itu adalah Pulau Burung, lebih kurang 113 kilo, ya di Indragiri Hilir menuju ke Singapura. Jadi kita siap tentunya investasi ini di sana. Dan kemudian kalau seandainya Malaysia, kami menawarkan ada 3 pulau, yaitu Pulau Rupat, Pulau Bengkalis, dan
Pulau Ransal. Nanti serahlah mana yang pilih, di mana dekat nanti ke Malaka. Hingga tadi disampaikan oleh Pak Menteri SDM, ini juga harapan kami kepada rekan-rekan semua, kiranya nanti kalau ada pembebasan lahan jangan terlalu tinggi, agar nanti pembangunan energi terbarukan ini bisa juga dinikmati negara seberang, dan itu bagian ekspor dari energi terbarukan dari Provinsi Riau. Kemudian yang selanjutnya ini berkaitan dengan SDA dan rekayasa pantai. Ini berkaitan dengan integrasi pelabuhan perikanan dan FIS, sampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, dan sudah apa yang telah kami usulkan seperti adanya pembangunan pelabuhan di Bagasi Api, termasuk juga tentunya pembangunan fish market di Dumai, adanya pembangunan budidaya udang faname 1000 hektar di Dumai, kemudian juga di Selapajang, di Kepulauan Meranti, Kakak Putih ya. Dan itu barangkali yang berkaitan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemudian kami juga tadi mendapatkan gambaran tentang penanganan abrasi, ya, sesuai dengan apa yang telah dulu kita perjuangkan di pulau terluar, baik di Pulau Meranti maupun juga di Pulau Bengkalis. Termasuk juga pengembangan ekonomi kawasan. Ini berkaitan dengan infrastruktur dasar dan konektivitas PPKT, food estate, dan kawasan industri prioritas. Nah, ini tentunya sesuai dengan usulan kami kepada Menteri Pertanian, adanya food estate tadi juga ditanggapi, bahkan tentunya Pak Menteri Pertanian minta kepada kami untuk membuat SID-nya. Kemudian yang selanjutnya yang diharapkan adalah adanya penanaman ataupun pengembangan porang ya, di Riau oleh Menteri Pertanian. Kami siap untuk mengembangkan itu. Bahkan saya katakan tadi, ini sudah ada pabrik, rencana pembangunan pabrik di Siak yang akan membangun industri porang. Nah, kemudian saya tadi usulkan juga terhadap peremajaan kelapa, ya tidak hanya sawit, peremajaan kelapa yang ada di Indragiri Hilir. Nah, ini terutama juga tadi ditanggapi oleh Menteri Pertanian agar kami mempersiapkan CPCL-nya sehingga nanti juga ini dapat disegerakan. Kita juga mengusulkan tadi agar kawasan industri kita, baik yang ada di Tenayan dan tadi juga ditambahkan oleh Pak Wali Kota maupun juga di Tanjung Buton, ya, karena di sana Tanjung Buton sudah memiliki pelabuhan. Saya sampaikan tadi Pak Menko, kami hanya sekarang mohon dukungan investor untuk investasi di daerah ini, baik di Tanjung Buton maupun juga di Tenayan. Kira-kira itulah yang mungkin dibahas pada hari ini, dan kami tadi apa nih? Iya, tadi ada usulan lagi dari Siak seluas 5.400 hektar full estate untuk estate. Nanti kita akan lakukan survei dulu ke lapangan, ya, supaya nanti juga apakah memungkinkan untuk diusulkan. Ya, ini tadi diminta oleh Menko agar nanti difasilitasi oleh kami. Jadi itu barangkali yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan wartawan. Pak, kalau ada nominal, jumlah nominal dari proyek-proyek yang belum lah, belum. Jadi terkait soal pelatih apa di wilayah kita memang selama ini belum ada. Ya. Nilai investasi kita, nilai Tadi dia mengatakan kepada kami seluas 7.000 hektar. Ya, 7.000 hektar. Nanti saya koordinasi dengan Pak Bupati Inhil. Kira-kira di mana lokasinya, siapkan CPCL-nya. Jadi kalau siap CPCL diusulkan Pak Menteri akan mengerjakan. Polanya sama dengan sawit, Pak? Beda? Ya, belum tahu, tapi saya pikir juga mungkin sama gitu, ya, replanting.
Ya, mungkin polanya sama. Tapi kalau yang di sawit kan juga ada CPCL-nya. Mungkin sama. Gue mungkin Iya, Men. yang soal abrasi tadi menarik yang di pulau terluar kita gimana? Yang tahun ke depan ada tambahan? Ya tentunya ini kita harapkan bertambah lah. Ya, dia kan terus dikerjakan nih oleh Kementerian PU. Tapi tentunya ini juga bisa bertambah sesuai dengan apa yang tersedia dana yang dari anggaran APBN untuk ketiga pulau ini. Tapi tetap setiap tahun bertambah. Di samping itu juga, iya. Di samping itu juga kami tadi mengusulkan melalui Menteri PU bahwa dukungan pembangunan yang ada di pembangunan jalan yang ada di Pulau Rupat, ya, sebagai kawasan strategis prioritas nasional. Bahkan tadi juga Wali Kota Dumai mengusulkan juga pembangunan jalan yang di Parigita menuju kawasan industri. Pak Bu, pelabuhan Kuala Eno nggak ada disinggung Pak Bu? Dan kalau Ukraina itu menjadi persoalannya karena kawasan industrinya tidak ada, itu menjadi problem. Karena tanah yang 200 hektar itu seluruhnya dikasih pelindung. Jadi agak sulit pengembangannya kalau pelindung tidak jalan. Tapi kalau macam Siak kan gampang karena itu dimiliki oleh pemerintah daerah. Pak Bu, Baik. semua kegiatan tadi itu, baik kelautan, kehutanan, peninggalan itu, realisasinya tahun ini atau tahun depan gimana Pak? Itu realisasi ada tahun ini, ada tahun depan sampai 2004. Jadi ini program nasional ini yang kita usulkan ini sampai nanti 2024. Ya? Terima kasih. Terima kasih.